Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Agung Hormat Puradiraja, mahasiswa jurusan Manajemen Pariwisata semester 4 dari kelas MP4A. Di video ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS dari mata kuliah Literasi Keuangan yang sudah saya kerjakan. Yang sudah dipelajari dalam mata kuliah Literasi Keuangan ini diantaranya yaitu 1. Tabungan, yaitu menyimpan pendapatan untuk masa depan. Tipsnya, tetapkan tujuan, atur auto debit, hindari penarikan, bandingkan suku bunga. Yang kedua, deposito, yaitu simpanan berjangka dengan bunga. Tipsnya, pilih jangka waktu, perhatikan suku bunga, rencanakan dana, jaga bukti, perhatikan jatuh tempo, tanda tangan formulir percairan, dan pastikan suku bunga sesuai dengan LPS. Yang ketiga, pasar modal, yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran modal atau ekuitas dan jangka panjang. Yang keempat, obligasi, yaitu surat berharga utang yang diterbitkan perusahaan untuk mendapatkan dana. Investasinya dapat dilakukan di perusahaan sekuritas, perusahaan reksadana, ataupun aplikasi investasi OJK. Caranya yaitu buka rekening, pahami produk, analisis amanat beli, siapkan dana, dan selesaikan pembayaran. Yang kelima, saham, yaitu bukti kepemilikan atau penyertaan modal dalam suatu perusahaan. Yang keenam, reksadana, yaitu wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke surat berharga atau saham obligasi, instrumen pasar uang. Yang ketujuh, asuransi, yaitu perjanjian antara penanggung asuransi dan tertanggung nasabah untuk menanggung resiko. Manfaat dari literasi keuangan ini yaitu memilih produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan. Yang kedua, merencanakan keuangan dengan lebih baik. Yang ketiga, bertanggung jawab atas keputusan keuangan. Yang keempat, mengatur pemasukan dan pengeluaran. Yang kelima, menghindari investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas. Kemudian, terdapat reksadana pasar uang yang dalam 3 tahun pengembaliannya paling tinggi. Tercatat dalam produk reksadana di Bareksa, ada 5 reksadana pasar uang yang mampu mencetak return 20-23% dalam 3 tahun terakhir atau per 20 September 2018. 5 reksadana dengan return tertinggi tersebut ialah Sukorinvest Money Market Fund, Cipta Dana Cash, Shailendra Dana Kas, Maybank Dana Pasar Uang, kemudian Lancar, Victoria Mercurius. Kemudian yang B, reksadana pendapatan tetap yang dalam 3 tahun pengembaliannya paling tinggi. Reksadana pendapatan tetap top 5 di Bareksa bisa memberikan imbal hasil antara 22,52 hingga 27,899% untuk jangka waktu 3 tahun. Kelima produk tersebut adalah Manulife Obligasi Unggulan dan Manulife Obligasi Negara Indonesia 2 dari PT Manulife Asset Management Indonesia, MRS Bond Kresna dari PT Kresna Asset Management, Afris Prime Bond Fund dari PT Afris Asset Management, dan Trim Dana Tetap 2 dari PT Trimegah Asset Management. Kemudian, berikut adalah beberapa contoh produk asuransi yang dapat menjaga atau memproteksi kehidupan sebuah keluarga di Indonesia. 1. Asuransi kesehatan keluarga dari Allianz Indonesia. Yang pertama, menyediakan perlindungan kesehatan bagi keluarga, termasuk perawatan penyakit, kecelakaan, dan persalinan. Kemudian, opsi wilayah pertanggungan dan manfaat opsional yang beragam. Ketiga, cashless di setiap produk asuransi membuat pembayaran premi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, asuransi jiwa dari Manulife Indonesia. Yang pertama, menyediakan 2 jenis asuransi jiwa berjangka, term life insurance dan seumur hidup whole life insurance. Yang kedua, asuransi jiwa berjangka memberikan perlindungan selama jangka waktu tertentu dengan premi tetap. Yang ketiga, asuransi jiwa ini seumur hidup memberikan perlindungan hingga usia 99 tahun dengan nilai tunai. Dan produk yang ketiga yaitu asuransi kesehatan dari Prudensial Syariah. Yang pertama, menyediakan solusi untuk membayar biaya kesehatan, terutama di rumah sakit dengan biaya besar. Yang kedua, dapat memproteksi kesehatan seluruh anggota keluarga dari risiko kesehatan yang tinggi.
Kemudian, terdapat rencana keuangan. Untuk tahun saat ini, memiliki pendapatan dengan total sebesar 24 juta dalam 1 tahun, lalu terdapat beberapa pengeluaran dengan total sebesar 23.400.000 dalam 1 tahun. Setelah itu, jika total pendapatan dikurangi total pengeluaran, maka terdapat sisa uang atau total saldo akhir sebesar 600.000. Kemudian, untuk tahun saat lulus, memiliki pendapatan dengan total sebesar 36.600.000 dalam 1 tahun, lalu terdapat beberapa pengeluaran dengan total sebesar 36.600.000 dalam 1 tahun. Setelah itu, jika total pendapatan dikurangi total pengeluaran, maka terdapat sisa uang atau total saldo akhir sebesar 600.000. Kemudian, untuk tahun saat bekerja, memiliki pendapatan dengan total sebesar 96 juta dalam 1 tahun, lalu terdapat beberapa pengeluaran dengan total sebesar 96 juta dalam 1 tahun. Kemudian untuk tahun saat berkeluarga memiliki pendapatan dengan total sebesar 156 juta dalam 1 tahun, lalu terdapat beberapa pengeluaran dengan total sebesar 156 juta dalam 1 tahun. Kemudian untuk memproteksi keuangan yaitu dengan cara sebagai berikut. 1. Pantau dan kendalikan pengeluaran rutin makan, transportasi, dan hiburan. Usahakan agar pengeluaran tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Kedua, bersiaplah untuk menyesuaikan anggaran jika terjadi perubahan besar dalam pendapatan atau pengeluaran. Yang ketiga, tidak hanya mengandalkan satu jenis investasi, diversifikasi ke beberapa instrumen seperti saham, obligasi, atau reksadana dapat membantu meminimalkan risiko. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.